Nah ini juga menurut saya masalah besar. Bagaimana kemudian terjadi pergeseran luar biasa, rakyat kita tidak paksa untuk mencari tahu tentang pemikiran, gagasan, ide, track record, tapi semua dipaksa, lihat survei. Loh, memangnya merubah banjir Jakarta itu melalui angka survei? Akan ada semacam ucapan selamat tinggal pada PKS di Jakarta karena nilainya hilang. Nah ini permulaan yang buruk kalau kita mau mulai memikirkan 2029 nanti. Tapi oke, kita cuma bisa komentari itu sebagai orang yang kenal PKS dan mengamati dari dekat. Tentu kita tidak, atau FNN atau saya tidak mungkin menutupi problem yang ada di dalam PKS, yaitu kehilangan pegangan etis, kehilangan pegangan moral. Anies itu hanya bisa dikalahkan kalau dia tidak ikut, Anies ini tidak mungkin dikalahkan kalau dia bisa dapat tiket gitu. Jadi caranya ya dia harus digergaji tiketnya itu kan gitu. Jadi kalau bagaimana caranya digergaji ya harus semua ditarik untuk maju untuk bergabung di Kim Plus tadi. Sudahlah di Jakarta ini kita satu saja dan sudah menyebut nama ya Cak ya, bahwa Kim itu mendukung Ridwan Kamil. Ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang berdua begitu, dan Prabowo menyampaikan bahwa ada keinginan untuk memenangkan pilkada secara mutlak lah di beberapa daerah. Ya, pada akhirnya politik harus kita kembalikan lagi dalam tuntutan etik, apalagi kalau kita lihat perkembangan tentang politik Jakarta itu bertambah ada di mana-mana, terus sensasi-sensasi yang memungkinkan kita percaya kembali dibatalkan oleh substansinya, justru itu politik uang dan politik tukar tambah itu. Kenapa PKS meninggalkan Anies? Karena memang ramai betul Mas Herdu. Itu suatu netizen yang kecewa. Bahkan saya lihat gitu, saya ada WA gitu, saya punya banyak grup WA dan ada grup WA yang di situ ada teman-teman PKS. Mereka yang tadinya begitu ya, sering sekali posting, memberikan pendapat, saat ini diam gitu. Saya juga kasihan, ini sepertinya pukulan betul gitu ya bagi mereka melihat kenyataan. PKS sebetulnya yang bertahun-tahun dalam 2 periode ini kita anggap sebagai pemuliaan demokrasi bisa dimulai dengan posisi PKS. Tetapi ujungnya kita lihat bagaimana PKS tumbuh di dalam politik kepentingan, tetapi kepentingan yang basisnya adalah tukar tambah, pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh PKS untuk memastikan ada moral yang dihidupkan di Jakarta. Justru PKS sekarang yang terjebak di dalam kesulitan itu. Jadi PKS meninggalkan posisi moralnya untuk mulai masuk pada sistem pemujaan pada materi. Ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Oke. Nah ini gimana itu ceritanya? Pulang dari pertemuan itu, kemudian Surya Paloh berbicara kepada beberapa orang dekatnya di Nasdem Tower begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies. Nah, sekarang PKS akan dianggap sebagai partai yang sekedar menginginkan tukar tambah kecil-kecilan di situ, dan kita bisa pastikan bahwa Anies mungkin akan dibatalkan karena PKS menerima undangan lebih tinggi tukar tambahnya dengan koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi sekali lagi kehidupan politik kita harus kita hitung berdasarkan nilai, dan itu udah hilang. Jadi dan tanda-tandanya sebenarnya kan PKS sudah masuk angin itu sudah mulai kita baca ketika mereka akhirnya juga mendukung Bobi Nasution setelah sebelumnya menyatakan mendukung, kemudian diralat, akhirnya mendukung juga kan begitu. Sama sebenarnya pencalonan Anies, dan sebenarnya kalau di awal PKS ini nggak niat-niat banget kok mencalonkan Anies itu kan. Bahwa PKS pasti sudah deal dengan Gerindra, pasti sudah deal dengan Kim Plus, pasti sudah deal dengan posisi-posisi di kabinet, sangat mungkin itu. Cuma itu penjelasannya mengapa PKS tidak mengikuti satu garis tradisi di dalam politik yang sejalan atau selurus dengan apa yang mereka dengungkan di Pilpres, itu memihak pada Anies. Jadi rakyat dijawab negara dengan cara yang tidak menjawab persoalan.
Misalnya pabrik-pabrik tutup, banyak orang di PHK, harga barang naik. Lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wantipres, merubah undang-undang TNI Polri, membentuk kembali DPA. Jawaban negara itu tidak menjawab problem rakyat, cuma menjawab problem elit. Masih banyak yang bertanya-tanya, Bung Rocky, apa sesungguhnya yang terjadi pada PKS ini? Apakah daya tahan PKS itu sudah sampai pada batasnya begitu, karena 2 periode menjadi oposisi itu sangat berat, dan kita tahu bahwa sebagai partai politik di Indonesia itu tentu membutuhkan sumber daya yang cukup besar, dan artinya kalau ada sumber daya itu yang tersedia saat ini ya ada di dalam kekuasaan, dan itu berarti tidak harus terus-menerus, bukan tidak harus, tidak boleh terus-menerus menjadi oposisi. Kalau kemudian PKS itu sampai bersedia bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemudian sebagai konsekuensinya dia harus meninggalkan Anies, dan itu berarti juga meninggalkan konstituennya. Ini kan berarti transaksi politiknya ini sangat gede dong ya. Kan apa yang diputuskan di Jakarta itu sifat pragmatis dari PKS juga bisa berlangsung di tempat-tempat yang lain. Kan itu intinya tuh. Dan kemungkinan kita menilai posisi PKS itu juga terkait dengan ya pasti ada soal kesulitan keuangan di situ.